Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, segala puja dan puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, dan salawat dan salam kita kirimkan kepada hadrat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang saya hormati yaitu dosen pengampu kita, yaitu Profesor Dr. Hasan Asari. Semoga selalu diberikan kesehatan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu juga dapat membimbing kita. Dan selanjutnya yang saya hormati juga rekan-rekan seperjuangan di program Pasca Sarjana IAIN Padang Sidimpuan. Adapun saya di sini adalah pemateri kelompok 3, yaitu dengan judul Islam dan Pengalaman Multikultural, Kasus Makkah Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang materi yang saya bawa, yaitu adalah tentang Islam dan multikultural, tapi fokusnya di sini adalah munculnya multikultural di Makkah dan Madinah. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu multikultural itu adalah suatu perbedaan ya, yang harus saling menerima satu sama lain ya. Jadi mulai dari perbedaan suku, bahasa, etnis, dan bahkan agama, dan tanpa melihat ke perbedaan itu, tetapi perbedaan itu yang menjadikan kita semuanya bersatu. Disinilah yang dimaksud daripada multikultural. Ya, selanjutnya kita di sini berbicara tentang asal usul multikultural, kapanlah terciptanya kasus yang ada di Makkah dan di Madinah. Nah, yaitu ada yang pertama kali membumikan multikultural di sini adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum itu kita harus juga mengetahui ya, kalau berbicara tentang sosok Nabi Muhammad, itu sungguh sangat luar biasa. Sebagaimana kita tahu, beliau adalah suri tauladan bagi kita semua, sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik manusia, baik rupanya maupun akhlaknya. Oleh karena itu sudah selayaknya kita sebagai umatnya untuk mempelajari sirah perjalanan beliau, siapa, di mana beliau dilahirkan, siapa nama lengkap beliau, itu kita harus mengetahuinya. Adapun nama beliau, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan hatta yatawassalu an-nasabahu ila Ismail ibnu Ibrahim. Jadi sampai nasabnya kepada Ismail ibnu Ibrahim alaihi wassalam. Selanjutnya itulah nama lengkap beliau dari nasab pertamanya sampai akhir. Nama ibu beliau Siti Aminah, yang mana ayah beliau meninggal ketika beliau belum dilahirkan. Lalu pada umur 6 tahun ibu beliau meninggal, lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib ya, yang mana Abdul Muthalib inilah yang memberikan nama nama Muhammad kepada Nabi Muhammad, menamainya dengan nama Muhammad. Adapun Nabi Muhammad lahir pada tahun 12 Rabiul Awal atau tahun 20 April 571 Masehi, pada tahun gajah. Setelah diasuh oleh kakek beliau yaitu Abdul Muthalib, lalu meninggallah setelah 2 tahun diasuhnya, meninggal kakeknya, lalu diasuh oleh paman beliau
Nah, adapun kegiatan Nabi Muhammad ketika kecil dengan paman beliau adalah mengembala kambing dan berniaga. Adapun di dalam kitab-kitab sirah dikatakan rata-rata hampir semua para rasul itu, para nabi, ketika mudanya itu mengembala kambing. Ternyata hikmahnya di sini adalah supaya belajar untuk dapat mengembala atau memimpin umat, ya, umat nanti ketika menjadi rasul. Itulah makanya waktu kecil mereka rata-rata belajar, ya, yaitu mengembala dengan mengembala kambing. Nah, itulah salah satu hikmahnya. Nah, selanjutnya perang yang pernah diikuti oleh Nabi Muhammad itu adalah, yang pada masa Nabi Muhammad adalah sebanyak 27 perang. Tapi hanya yang diikuti oleh Nabi itu sebanyak 9 peperangan. Oleh karena itu perang di sini tidak lain adalah untuk mempertahankan Islam dari musuh-musuhnya, dalam menyebarkan agama Islam yang lembut. Jadi di sini perang di sini bukan orang Islam yang mencari peperangan, tetapi untuk mempertahankan dari musuh-musuh Islam. Antara lain perang-perang yang pernah diikuti Rasulullah adalah seperti perang Badar, ini antara Quraisy dan Muslimin tahun 2 Hijriah, perang Uhud antara Quraisy dan Muslimin tahun 3 Hijriah, perang Ahzab antara pihak Arab dan Muslimin tahun 5 Hijriah. Selanjutnya ada perang Mu'tah dengan Romawi yaitu tahun 8 Hijriah. Ada Fathu Makkah tahun 8 Hijriah juga, perang Hinin tahun 8 Hijriah juga, perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Lalu ada peperangan dengan kabilah Yahudi yaitu dengan Bani Qaynuqa pada tahun 2 Hijriah, dengan Bani Nadir tahun 4 Hijriah, dengan Bani Quraisyah tahun 5 Hijriah, dan perang Khaybar yaitu tahun 7 Hijriah. Ya. Istri beliau yaitu Khadijah binti Khuwailid dan lain sebagainya. Anak-anak beliau ada 7. Yang pertama Qasim, Abdullah, dan Ibrahim, itu yang laki. Yang perempuan adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Nah, itulah sekilas tentang profil Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya kita masuk kepada profil populasi zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin berdasarkan agama atau etnitas. Yang pertama di Makkah. Nah, jadi memang penduduk Makkah pada zaman Nabi Muhammad SAW mereka itu terbagi dari berbagai etnis dan golongan atau yang disebut dengan bani. Nah, dan mereka rata-rata semuanya itu tenggelam dalam pemahaman animisme. Nah, jadi atau menyembah berhala. Sebab pada masa jahiliyah, sebagaimana yang kita ketahui, bangsa Arab itu memang menyembah berhala. Nah, bahkan di Mekah itu Ka'bah itu pernah diruntuhkan dan dibangun di sekitarnya itu sekitar 360 berhala, yang mana mereka menyembahnya di situ. Bahkan di India misalnya pada abad ke-6 setelah kelahiran Isa Al-Masih, jumlah berhala itu di India itu sekitar 330 juta berhala. Nah, ini statistik ini diambil dari kitab Jauharut Tauhid karyanya Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, begitu mengatakan ada sebanyak 330 juta berhala. Memang pada zaman dahulu itu mereka rata menyembah berhala. Jadi asal muasal kota Makkah di sini yaitu pada cerita Nabi Ismail dengan ibunya ditinggal oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah SWT. Lalu Nabi Ibrahim meninggalkan bekal 1 goni kecil kurma dan sekendi air. Tapi setelah beberapa hari habislah bekal mereka, Ismail kecil dan ibunya. Lalu air susu ibunya pun juga sudah mengering. Lalu ibunya lari-lari kecil dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali keliling untuk melihat bantuan. Singkat ceritanya, lalu muncullah air Zam-Zam tadi, hingga akhirnya mereka bisa meminum air tadi. Lalu karena memang di padang pasir, ya kan, air itu adalah sumber kehidupan. Lalu banyaklah orang-orang bermukim di daerah situ hingga akhirnya besarlah kota Makkah tadi, hingga akhirnya berkembang besar kota Makkah itu. Jadi memang
suku-suku yang pernah mendiami kota Mekah itu sangat banyak. Nah, di antaranya seperti suku Amalika, suku Jurhum, suku Khuza'ah, dan suku yang paling terkenal suku Quraisy, ya. Dan dari itu suku-suku banyak. Nah, dari suku beragama juga banyak, ya. Ada beragamakan Yahudi, Nasrani, ada agama Masehi juga. Nah, dan yang paling banyak adalah mereka menyembah berhala, baik itu pohon-pohon kayu, bintang-bintang, binatang-binatang, menyembah raja juga ada yang juga batu-batu dan lain sebagainya, ya. Jadi memang mereka semuanya tergelincir dalam menyembah berhala semuanya. Hanya segelintir orang saja yang tidak menyembah berhala. Ya, jadi seperti di antaranya itu seperti Warokoh ibnu Naufal, Utsman ibnu Haris, Abdullah ibnu Jahsy, dan Zaid ibnu Umar. Mereka ini tidak menyembah apa yang disembah oleh rata-rata penduduk Makkah. Nah, jadi mereka menyelisihi apa yang disembahkan oleh penduduk Mekah. Jadi mereka ini masih menyembah atau menganut aliran yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, adapun berhala yang paling terkenal itu, yang pertama itu yang paling terkenal adalah namanya Hubal. Nah, Hubal di sini adalah dia itu terbuat dari batu akik berwarna merah, berbentuk manusia. Nah, itu dewa mereka yang terbesar. Nah, ini Hubal tadi. Nah, dan ini letaknya ini adalah di Ka'bah. Itu Hubal. Ada juga Al-Lata. Kan ada tuh dalam Al-Qur'an apa? Al-Lata wal Uzza kan itu. Yang pertama Al-Lata, tempatnya itu di Taif. Ya. Kenapa di Taif? Ini yang paling tua, Al-Lata. Selanjutnya ada berhalanya namanya Al-Uzza. Nah, ini di Hijaz tempatnya. Nah, ini kedudukannya setelah Hubal. Hubal baru Uzza. Nah, kalau Al-Lata tadi di Taif. Sedangkan Manah, nah, selanjutnya nama berhalanya adalah Manah, tempatnya di kota Madinah. Itu di daerah Yasrib. Nah, mereka menyembah di daerah Yasrib. Jadi Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah itu pertama secara sembunyi-sembunyi, ya kan, kepada keluarganya dulu dan kerabatnya baru secara terang-terangan. Tetapi memang ketika Rasulullah berdakwah di Mekah itu penduduk Makkah itu sambutannya itu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sangat memilukan. Nah, hingga tibalah tahun kesedihan, yaitu meninggalnya paman beliau dan istri beliau. Itu hingga yang mana itu mereka adalah menopang dakwah Nabi Muhammad SAW ketika itu. Akhirnya sempat berputus asa Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pergilah berdakwah ke Taif, ke kota Taif. Di sana beliau ternyata mendapatkan perilaku yang sama seperti yang beliau terima di Mekah. Sangat memilukan, jauh lebih memilukan daripada di Mekah. Di Taif akhirnya suatu ketika Nabi Muhammad SAW berteduh bersandar di dinding kebun kurma. Salah ada yang punya 2 orang pemuka Quraisy. Di situ tiba-tiba didatangilah beliau oleh malaikat gunung. Lalu malaikat gunung ini menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk menerimakan ajab untuk membalikkan kota Mekah dan Taif. Tapi tidak diberikan izin oleh Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad yakin, ya, tidak semua penduduk yang di situ tidak beriman, ya. Kenapa? Karena memang ada sebagian keturunan mereka itu ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti bapak-bapak mereka seperti Ikrimah binti Abu Jahal, dan kemudian anak-anaknya Abu Lahab, yang mana mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya kondisi di Mekah pun, balik ke Mekah beliau, akhirnya kondisi Mekah pun sudah tidak aman. Akhirnya beliau hijrah, ya, dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kehidupan di Madinah ini memang awalnya tidak berbeda jauh dengan kehidupan di Mekah. Karena memang di Madinah ini juga kondisinya memang sudah lama-lama tidak damai, banyak peperangan. Bahkan di dalam kitab sirah ada yang mengatakan selama 120 tahun itu perang aja, tidak ada kedamaian di Madinah itu. Dan mereka juga menunggu
sang sang penyelamat lah istilahnya itu, untuk mendamaikan gitu. Lalu setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu, di Madinah ada 3 kelompok akhirnya, ya, yaitu ada yang pertama adalah agama Yahudi. Yang Yahudi ini terdiri dari Koinuko, Nazir, dan Bani Quraizoh. Ada juga di sana itu ada kaum musyrikin Arab, ya, yang mana mereka itu menyembah berhala. Dan selanjutnya yang datang adalah kaum muslimin, yang mana yang terdiri dari muhajirin dan ansor yang ada di sana, yang mana itu dari kabilah Aus dan Khazraj. Itulah 3 kelompok, ya, yang ada di Madinah. Adapun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, setidaknya itu ada 10.000 yang tinggal atau yang menetap di Madinah. 10.000 ini terdiri dari 1.500 penduduk Muslim, 4.000 orang Yahudi, dan 4.500 orang musyrik Arab. Jadi data-data ini menunjukkan bahwa Muslim di sini minoritas. Ya, fakta inilah yang mendorong Nabi Muhammad untuk melakukan pendekatan dan menanamkan kepercayaan kepada orang-orang Yahudi dan musyrik Arab. Jadi memang Nabi Muhammad ini adalah tokoh yang berperan dalam membangun dan membumikan multikulturalisme di sini. Dan beliau adalah teladan bagi umat manusia, dapat menyatukan perbedaan, baik itu perbedaan ras, etnis, suku, agama yang ada di Madinah itu, hingga Madinah pun menjadi daulah Islamiyah akhirnya nanti, dan menjadi kota yang damai, ya. Dan damai di sini pun, di situ terdapat perjanjian yang beliau buat dalam Piagam Madinah, disebut dengan dalam Piagam Madinah. Disinilah peraturan-peraturan hidup, bagaimana hidup bernegara, berukhuwah, dan lain sebagainya. Di sini nanti dijelaskan ada 47 pasal dalam 10 bab. Di sini ya yang mengatur semuanya, seperti peraturan-peraturan orang Yahudi, orang musyrik bebas beragama, orang Islam bebas beragama isinya. Habis itu satu sama lain harus, ketika diserang harus saling berperang juga, saling membantu. Jadi kalau ada serangan misalnya dari kafir Quraisy dari Mekah, jadi penduduk yang ada di Madinah, baik dia itu Yahudi maupun musyrikin Arab maupun Muslim, bersatu untuk menjaga daulah ini tadi, Madinah tadi. Itulah sekilas tentang Islam dan multikulturalisme yang ada di Mekah dan Madinah tadi. Jadi intinya adalah Nabi Muhammad adalah yang berperan dalam munculnya multikulturalisme. Mungkin ini saja sekilas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti bisa dibaca di dalam makalah yang sudah saya share. Mungkin ini saja, kalau banyak kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.